Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, Sherin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga segera sembuh. Dan untuk kita semua yang sehat, semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku mau share kegiatan budgeting lagi. Di sini aku mau membuat budgeting minggu keempat bulan Agustus. Di video ini juga aku mau memberikan tips atau cara bagaimana mengelola keuangan rumah tangga di era yang modern saat ini. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai biar kalian semoga ada manfaat atau hal positif dari apa yang aku share ini. Dan disclaimer dulu, aku nggak ada maksud untuk menggurui, aku cuma mau sharing aja. Dan aku juga nggak ada maksud untuk pamer ataupun ria. Di sini aku hanya mau share kegiatan, semoga apa yang aku share bisa memberikan hal positif, memberikan energi yang positif buat teman-teman yang nonton video ini. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan tonton video ini. Semoga nontonnya enjoy ya. Dan oke, ini udah aku buat ya untuk judulnya budget Agustus week keempat dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September ya. Karena untuk budgeting aku ini menghitungnya dari hari Rabu sampai hari Selasa gitu ya teman-teman. Kadang dari hari Kamis sampai hari Rabu, pokoknya di antara itu karena gaji suami aku itu per minggu gitu ya. Nah lanjut, ini aku sudah bikin untuk 4 kolom, ada nomor, kategori, budget, dan sisa ya. Untuk sekarang ini aku nggak catat untuk selisih karena aku udah punya catatan pengeluaran hariannya sendiri, jadi aku pakainya aktual pengeluaran gitu ya. Karena untuk realisasinya kadang kita tuh ini ya teman-teman nggak sesuai gitu. Makanya menurut aku lebih efektif menggunakan aktual pengeluaran. Nah seperti biasa untuk kategorinya masih sama seperti minggu sebelumnya. Cuma ada yang aku hilangkan di sini. Aku nggak masukkan untuk kategori gas karena di minggu kemarin aku sudah isi gas. Jadi sepertinya di minggu ini nggak akan habis ya untuk gasnya karena aku juga nggak ada acara makan-makan atau apa. Jadi untuk masak sendiri aja. Jadi nggak akan habis gitu ya teman-teman. Makanya nggak aku budgetkan. Oke lanjut ya, ini untuk belanja mingguan, budget anak, terus ada family time tetap. Nah ini di sini aku tambahkan groceries ya atau untuk belanja bulanan kayak buat beli sabun atau perlengkapan cuci gitu ya yang kurang-kurang, yang stoknya sudah habis, ini aku masukin di groceries. Untuk belanja mingguan aku budgetkan di angka 150.000. Kemudian untuk budget anak juga masih sama ya, 150.000. Ini buat jajan doang ya teman-teman karena anak aku tuh udah nggak pakai diapers. Jadi bener-bener kayak buat jajan doang rata-rata kebutuhan anak ini, budget anak ini. Terus di nomor 3 ada family time, ini aku budgetkan di angka 100.000 ya, agak besar dari sebelumnya karena ada rencana ya di minggu ini. Nah terus untuk budget groceries aku budgetkan di angka 50.000 aja karena yang habis itu cuma beberapa aja kayak minyak, terus perbumbuan yang ada di dapur itu biasanya aku gunakan dari budget groceries ya, sama sampo kayaknya kemarin tuh udah habis. Untuk saat ini tuh aku jarang banget belanja per bulan gitu karena enakan dikit-dikit kayak gini ya teman-teman. Kalau sekalian langsung belanja ke minimarket itu suka kalap sama diskon. Terus anak aku juga sering banget minta mainan, jadi kayak udahlah aku beli stoknya nyicil aja yang habis-habis aja kayak gitu.
Lanjut di nomor kelima itu ada bensin ya, seperti biasa 30.000, kemudian galon 20.000, dana lain-lainnya 50, dan dana tak terduganya 50. Jadi totalnya ini 600.000 rupiah ya teman-teman untuk budgetnya di minggu ini. Lebih besar dari yang kemarin karena aku tambahkan di family time itu ya. Terus udah sih kayaknya sama groceries ya, minggu kemarin gak ada groceries, tapi di minggu ini banyak stok yang sudah habis, jadi aku tambahkan di groceries. Oh iya teman-teman, untuk budgeting aku ini khusus untuk pengeluaran tunai aja. Jadi untuk wifi, listrik kayak gitu-gitu yang aku bayarkan via transfer itu nggak aku share di sini. Karena jujur budgeting aku ini fokusnya untuk menekan pengeluaran harian gitu ya. Jadi aku pengen memangkas kayak pengeluaran jajan-jajan yang nggak penting gitu. Makanya aku share aja yang kayak gini ya, karena emang ini lebih relate. Jadi menurut aku juga ibu-ibu rumah tangga di sana pasti sama ya kebutuhannya kayak gini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Nah itu di sampingnya juga ada bukan tabel ya, itu kayak catatan pengeluaran harian gitu. Sekarang aku udah mulai mencatat lagi. Itu udah aku catat di hari Rabu tanggal 28 kemarin. Habis dari ATM itu aku langsung mampir ke agen buat beli bumbu yang kurang sama beberapa kebutuhan kamar mandi gitu ya. Itu udah habis 50.000, jadi untuk budget groceries ini sudah kosong ya teman-teman. Nah nanti sambil teman-teman lihatin aku cash stuffing, aku juga mau share cara mengelola keuangan rumah tangga di era modern. Langsung aja, yang pertama adalah pembuatan anggaran keuangan yang realistis. Hal ini sangat penting mengingat anggaran yang realistis akan memainkan peran kunci dalam manajemen keuangan dan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Terus anggaran yang realistis ini juga membantu kita lebih mudah dalam mengelola pengeluaran harian, bulanan, atau tahunan. Pokoknya dibuat aja serealistis mungkin, jangan diirit-irit gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Dan dengan pembuatan anggaran yang realistis ini juga bisa menetapkan batasan dan alokasi yang sesuai, sehingga kita bisa menghindari pemborosan dan bisa lebih memprioritaskan pengeluaran yang lebih penting. Lanjut untuk yang kedua, pemanfaatan teknologi keuangan. Untuk saat ini udah banyak banget aplikasi yang tersedia di Play Store secara gratis yang bisa kita unduh untuk membantu kita dalam mengelola keuangan rumah tangga, seperti dompet digital, mobile banking, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bahkan aku pernah juga download kayak ada aplikasi buat kita mencatat pengeluaran harian kita ya. Aku lupa namanya aplikasi apa. Pokoknya aku tuh dulu pernah pakai dan itu tuh sangat efektif banget ya teman-teman. Cuma untuk sekarang aku udah lebih nyaman ditulis aja pakai tangan untuk pengeluaran harian, tapi tetap kayak untuk beli token listrik, terus bayar wifi gitu, aku tetap memanfaatkan teknologi yang ada. Aku menggunakan dompet digital dan mobile banking. Selain kalau kita beli token langsung dari dompet digital itu harganya lebih murah dan kita tuh bisa langsung pisahkan dana dari awal, dari waktu gaji masuk itu langsung kita pisahkan dari rekening ke dompet digital biar uangnya ini enggak terpakai ya teman-teman. Lanjut, cara yang ketiga adalah prioritaskan tabungan dan investasi. Walaupun mungkin penghasilan kita belum terlalu banyak, kita tuh harus tetap memiliki dana darurat yang paling utama ya teman-teman. Walaupun aku nggak ngisi dana darurat ini setiap minggu, tapi aku usahakan setiap bulannya itu aku isi. Tapi tetap aku pokoknya untuk dana darurat ini lebih baik disisihkan di awal menurut aku daripada kita harus nunggu sisaan ya teman-teman. Dan untuk investasi juga ini penting banget dalam mengelola keuangan rumah tangga.
karena bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Nggak jauh-jauh aja kalau buat ibu-ibu rumah tangga kayak kita, ini investasi bisa dimulai dengan membeli perhiasan emas atau logam mulia ya. Bisa disesuaikan aja dengan penghasilan teman-teman. Nggak harus banyak, yang penting ada ya teman-teman. Lanjut, cara yang keempat adalah pembayaran hutang dengan bijak. Kalau teman-teman mungkin di keluarga, di rumah tangganya itu nggak memiliki hutang, ya alhamdulillah ya teman-teman. Kalaupun memiliki, kita harus dengan bijak membayarnya, utamakan yang bunganya tinggi dulu. Kalau aku pribadi udah menghindari kayak pay later gitu ya teman-teman, utang-utang yang kayak kredit harian gitu juga aku udah nggak mau sekarang. Walaupun dulu sempet sekali ya, dan terus langsung diingetin kayak kata Pak suami tuh, ngapain kredit harian kayak gitu, mendingan kita nabung dulu kemudian baru kita beli. Alhamdulillah itu bikin tenang banget ya teman-teman. Tapi kalau memang keadaan yang memaksa kalian untuk menggunakan atau mengaktifkan pay later, tidak apa-apa, yang penting digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang memang penting gitu ya teman-teman. Jangan untuk kayak beli baju baru atau beli hal-hal yang mungkin kurang penting ya, barang-barang yang kurang penting gitu aja sih ya. Lanjut untuk cara yang kelima, tanamkan sejak dini pendidikan keuangan untuk keluarga. Beberapa cara memberikan pendidikan keuangan kepada anggota keluarga sejak dini adalah dengan kegiatan berikut, diantaranya diskusi terbuka, permainan edukatif, alokasi uang saku, tabungan anak, partisipasi dalam keputusan keuangan, pengalaman praktis, dan diskusi tentang pengeluaran dan prioritas. Mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki anak yang udah remaja atau mungkin udah mengerti dalam hal keuangan, itu bisa kita ajak diskusi dari sekarang. Oke, ini aku potong dulu, balik lagi ke videonya. Ini aku lagi tulis untuk savingnya karena masih ada uang sisa. Di dompet aku ada 49.000. Lanjut aku masukin aja ke saving challenge 10.000, 20.000, 5.000, dan 2.000. Nah, untuk cara yang terakhir, yang nomor 6 adalah fleksibilitas dalam perencanaan keuangan. Maksudnya ini kayak kita harus sesuaikan dengan kehidupan yang semakin hari semakin berubah, dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang semakin tinggi, sementara gaji-gaji kita tuh masih segitu-gitu aja ya, gaji-gaji UMR apalagi di kabupaten yang naiknya tuh nggak seberapa. Jadi kita harus pintar-pintar merencanakan anggaran keuangan. Jadi kita bisa merencanakan anggaran yang lebih fleksibel, yang lebih bijak. Kayak misalkan ketika harga bahan pokok ini lagi pada naik, kita bisa sesuaikan lagi dengan anggarannya, dinaikin, dan kita bisa kurangin di budget jajan atau hal-hal yang mungkin masih bisa kita pangkas pengeluarannya. Oke, itu aja sih ya teman-teman, sharing dari aku, semoga bermanfaat. Dan di sini aku cuma sharing ya teman-teman, karena aku juga bukan pakar keuangan, aku juga bukan pegawai perbankan yang ahli dalam keuangan kayak gitu-gitu. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang lagi berjuang, lagi mengelola keuangan rumah tangga aku. Semoga bisa lebih baik lagi. Nah, lanjut ke videonya ya. Ini tadi aku habis isi saving challenge yang 10.000 dan 20.000 karena ada budget yang lebih. Untuk di minggu ini nggak aku sisihkan dulu untuk dana darurat, karena di minggu kemarin aku udah isi 100.000 ya teman-teman. Pokoknya untuk dana darurat ini aku selalu sisihkan setiap bulan, nggak aku paksakan juga sih setiap minggu, karena emang disesuaikan aja dengan kebutuhan. Karena ya gitu ya teman-teman, kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda, jadi kita harus pintar-pintar, dan tentu aja teman-teman juga yang lebih tahu kebutuhan apa yang lebih penting di keluarga kalian. Oke, sekian dulu ya sharing dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga apa yang aku share di video ini bisa bermanfaat, dan aku juga mau mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan dari aku, baik di video ini ataupun di video aku yang sebelumnya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. See you.